Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. 6 agama besar hidup berdampingan dalam harmoni, terikat oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila pertama dari Pancasila yang mengajarkan bahwa pengakuan kepada Sang Pencipta bukan hanya wujud ketaatan, tetapi juga fondasi spiritual yang menuntun bangsa untuk menjunjung tinggi toleransi, kasih, dan kerukunan. Dalam cahaya ketuhanan, jiwa terjaga. Perbedaan keyakinan menjelma menjadi harmoni bangsa. Bukan jurang pemisah yang membuat kita binasa, melainkan mozaik indah penopang persatuan Indonesia. Di negeri yang kaya budaya ini, saling menolong bukan sekedar kebiasaan. Itu cerminan kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia bersatu karena warganya tak segan membantu. Saat satu jatuh, yang lain mengangkat. Itulah Indonesia, tempat kemanusiaan tumbuh dalam gotong royong. Indonesia itu keren, karena selain punya warga yang hatinya lembut, tapi juga tangannya yang sigap. Mulai dari gotong royong di desa, hingga batu teman di kantor. Semangat tolong-menolong menjadi bukti nyata pengamalan sila kedua, Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tolong-menolong bukan hanya sebagai budaya, tapi juga identitas bagi kita semua. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia adalah fondasi vital yang menopang tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sila ini bukan sekedar kalimat indah, melainkan sebuah seruan tegas untuk menyadari dan merangkul keragaman luar biasa yang kita miliki sebagai suatu bangsa. Indonesia adalah negara kepulauan yang membentang luas, tempat bersemayamnya ratusan suku, bahasa, adat istiadat, dan agama yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, persatuan bukanlah tentang menyeragamkan perbedaan, melainkan tentang menemukan titik temu dan kekuatan di tengahnya. Indonesia sebagai negara dengan kekayaan yang luar biasa memiliki Bhinneka Tunggal Ika di dalamnya, yang mana hal tersebut harus dijadikan sebagai hal utama untuk menjauhkan hal-hal yang negatif agar menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. Demo. Sejatinya demo bukanlah ajang untuk merusak fasilitas umum, melainkan wadah untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dan tanggung jawab. Aksi turun ke jalan sejatinya adalah bentuk musyawarah rakyat dengan penguasa, agar suara rakyat dapat didengar dan dapat dipertimbangkan. Fasilitas umum dibangun untuk kepentingan bersama, maka sudah semestinya dijaga dan bukan dirusak. Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum harus berjalan beriringan dengan kewajiban menjaga ketertiban serta menghormati ruang publik. Demonstrasi dapat menjadi sarana musyawarah untuk mencapai mufakat, mempertemukan pandangan, membuka ruang dialog, dan akhirnya menghasilkan keputusan yang adil serta bijaksana bagi semua pihak. Keadilan bukan hanya sebuah impian, tetapi sebuah tindakan. Inilah jiwa dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti hak dan kewajiban harus seimbang, tidak ada yang boleh dirugikan, dan tidak ada yang boleh mendapat hak istimewa. Melalui keadilan sosial, kita menanamkan harapan akan masa depan bangsa yang lebih beradab dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama mewujudkan penerapan sila kelima mulai dari lingkungan yang paling kecil. Kita bisa mulainya dari bersikap adil kepada teman, keluarga, tetangga, dan siapapun yang kita temui. Dengan menjunjung tinggi keadilan, kita terus membangun masyarakat Indonesia yang lebih harmonis, seimbang, dan berkeadilan.